Itu teman-teman. Silakan, kalau ada seorang muslim yang mau mengatakan bahwa saya memfitnah, datang kemari, tunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Silakan, anak Bugis Bone, silakan nyalakan kamera. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menemani pelayanan hari ini bersama saya Leonardo Sirait. Ya, kita berjumpa kembali. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan dan sehat ya. Tentu luar biasa karena kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, para pecinta gereja YouTube ya, pengikut Kristus yang setia ya. Kali ini saya ingin mengajak kita menyaksikan sebuah cuplikan video ya. Video ini berisikan diskusi antara para apologet Kristen dan para polemikus gitu ya. Dari pihak apologet kita melihat bagaimana jawaban mereka begitu tajam, setajam pisau silet ya kan. Karena mereka berbicara berdasarkan firman Tuhan ya. Tetapi dari pihak polemikus sayangnya ketika ditanya balik mereka hanya cengar-cengir atau sekedar menunjukkan data yang bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya asal-asal gitu, abal-abal gitu ya. Lucunya teman-teman ya, ketika kita bicara tentang Alkitab, mereka begitu bersemangat ya kan. Bukan ayat ini gitu, sebut pasal itu gitu ya. Tetapi ketika ditanya balik soal imannya sendiri, diam mereka. Atau menjawab asal saja gitu, seakan-akan lidah mereka merasa dilakban, berkurap ya. Kalau harus menyebut Yohanes ataupun kitab Injil ya. Padahal setiap kali berbicara yang keluar dari mulut mereka tidak lain hanyalah Alkitab yang mereka kritik, yang mereka olok-olok gitu. Karena itu saudaraku gereja YouTube, mari kita simak bersama-sama bagaimana jalannya diskusi tersebut. Dan saya mohon khususnya pada teman-teman muslim yang menonton ya, tempatkan hati dan pikiran di posisi yang netral ya. Jangan langsung menghujat, jangan buru-buru menghina ataupun mencaci maki. Dengarkan baik-baik. Renungkan dalam-dalam ya, agar bisa menemukan hikmat dan kebenaran sejati dalam pribadi Tuhan Yesus ya. Oke, tanpa berlama-lama bantu klik tombol subscribe, yang belum subscribe ya subscribe dulu dong channelnya, baru share, like ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Background bagus yang tanpa perlu saya membuka mulut saya, maka kalian itu akan mendapatkan sesuatu informasi. Jadi teman-teman, pasti ini orang perbankan, pihak-pihak pemerintah itu mendengar kok, mereka tahu itu, mereka tahu. Saya cuma mau bilang begini, yang saya inginkan itu apa sih? Yang saya tuntut itu apa sih? Keadilan, itu yang saya tuntut. Kalau orang-orang Islam boleh membahas agama Kristen, bahkan sampai difasilitasi oleh negara, dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, dikawal loh. Untuk ngomong-ngomongin agama lain itu dikawal pemerintah. Jangan kamu bilang saya nggak bisa membuktikannya, saya akan buktikan. Bahkan saya siap membuktikan itu di hadapan Pak Presiden, saya buktikan bahwa itu dikawal dan dibiayai oleh negara. Ulama Islam ketika membahas agama lain, pakai uang negara,
pakai fasilitas negara. Siapa namanya? Namanya Zakir Naik. Tahun 2017 dia datang ke Indonesia membahas agama Kristen. Dia tantangin seluruh orang Kristen. Dia katakan Yesus adalah seorang Muslim. Di dalam Yohanes sekian-sekian ada nubuat tentang Muhammad. Intinya adalah seorang ulama di Indonesia membahas agama orang lain alias agama Kristen dibiayai, difasilitasi oleh negara kita tercinta. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya itu adalah sebuah stadion di Stadion Patriot Bekasi, di Bekasi. Yang nonton 40.000 orang pada waktu itu. Apakah ada kepolisian di situ? Apakah ada anggota TNI di situ? Kalian lihat. Apakah ada aparatur negara yang memakai anggaran negara untuk melaksanakan kegiatan itu? Sudah pasti. Kalian pikir polisi jalan pakai duitnya Zakir Naik? Dan pada waktu itu Ketua Dewan Masjid Indonesia namanya Dr. Muhammad Yusuf Kalla dan juga seorang wakil presiden menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Di Istana Wakil Presiden. Saya cuma mau bilang simple saya mau bilang. Kenapa orang Islam boleh bahas agama Kristen, sementara saya kalau bahas agama Islam tidak boleh? Kenapa saya harus dipersekusi? Kenapa saya harus diancam, akan dibunuh? Kenapa saya harus mengalami hal yang demikian? Kenapa saya harus melarikan diri terlunta-lunta di negeri orang? Alangkah enaknya kalau saya di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya nggak tahu lagi. Saya setiap hari cuma dipoto-foto doang. Iya, saya bukan nyombong teman-teman. Saya nggak nyombong. Dan orang-orang yang ketemu saya, mereka tahu kok sifat saya kalau saya ketemu dengan mereka itu seperti apa. Saya orangnya nggak ada saya ini kok. Biasa-biasa saja saya itu orangnya. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya cuma menyuarakan keadilan. Supaya apa? Supaya kalau Islam boleh bahas Kristen, maka Kristen pun boleh bahas Islam. Kalau boleh berdebat agama, ya semuanya dilindungi hukum. Memang yang tidak boleh itu menghujat atau memfitnah agama orang. Nah makanya saya bilang, kalau kalian dapati saya memfitnah ataupun melakukan hujatan terhadap agama Islam, dengan resmi datanglah kalian ke Mabes Polri, bikin laporannya. Kan sudah saya bilang seperti itu, terus apalagi yang kurang lengkap? Kan tinggal bikin LP-nya ke Mabes Polri, ke Bareskrim, datang ke sana. Ini videonya dia memfitnah agama Islam. Saya akan buktikan apakah saya memfitnah atau tidak. Ya, itu teman-teman. Silakan, kalau ada seorang muslim yang mau mengatakan bahwa saya memfitnah, datang kemari, tunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Silakan, anak Bugis Bone, silakan nyalakan kamera. Anak Bugis Bone. Halo? Halo? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Yang saya mau tanyakan Bang Edi. Iya Bang, Bang boleh nanya, boleh. Tapi kamera nyala dulu. Kenapa? Saya bantu dari sini kalau tidak bisa nyalakan kamera. Benci? Itu, sudah saya bantu nyalakan kamera, silakan. Kenapa yang kalau ada yang bentah-bentah Bang Edis kasih turun semua? Tidak ada. Kalau misalnya dia tertib, normal, saya turunkan, tidak ada.
Kalau dia sudah mulai ngaco kemana-mana, nggak jelas, saya turunkan. Seperti kamu, kalau misalnya kamu tidak nyalakan kamera pun saya turunkan. Selama kamu patuh aturan, saya akan terima mau sampai jam berapa juga, silakan. Berani menyalakan kamera? Nah, kabur kan? Tidak berani. Ya, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Siapa yang membocorkan? Ya kalian sendirilah yang mencari. Saya percaya netizen Indonesia ini netizen yang betul-betul sadis dan netizen yang betul-betul sanggup melakukan segala macam ini. Ya. Itu netizen Indonesia. Makanya netizen Indonesia ini termasuk netizen yang tersadis di dunia. Ya, seperti itu teman-teman. Oke? Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Coba kita kasih naik ada Bang Jeki. Coba Bang Jeki. Ya, Bang Jeki. Oh, salah. Sorry. Oke, Hanif Hidayatullah. Ya, silakan Hanif Hidayatullah. Halo. Muslim Bang ya? Hanif? Macet. Ya, kalian sudah melihat ya, kalian sudah menyaksikan sendiri. Oke, coba kita kasih naik ada Ose atau tukang kiris nih. Kayaknya namanya ini cocok ini. Tukang kiris. Mana tadi tukang kiris? Bentar, ini tukang kiris ini orang Bang ini. Bentar. Biar kita ngobrol-ngobrol seputar ini. Tukang kiris. Ayo. Oh, request cancel. Oke, di cancel sama dia teman-teman ya. Bahaya kalau begitu Bang BRI bisa dituntut. Ya, itu kan cuman anunya Bang, cuman teorinya Bang. Dituntut juga namanya bank pemerintah. BRI itu kan BUMN Bang. Badan usaha milik negara. Dan kalian sudah tahu kan bahwa negara ini ya memang seperti itu. Kadang-kadang memang negara itu kalah atau tidak tegas dengan kelompok-kelompok. Tapi waktu zamannya Pak Jokowi yang tegas ya, FPI itu dibubarkan karena memang sering membuat kerusuhan begitu. Makanya dibubarkan. Seperti itu. Oknumnya harus ditangkap. Ya, kalau saya mah nggak usah Bang. Itu kita cukup tahu aja. Apa yang diajarkan dalam Kristen Bang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semoga dia mengertilah kesalahannya. Dan itu menjadi pelajaran bagi para pekerja-pekerja di bank. Supaya mereka itu amanah. Jangan amanah seperti Muhammad punya nama Al-Amin. Tapi ngajarin boleh berdusta dalam 3 hal. Iya. Bukankah Muhammad bergelar Al-Amin yang jujur, terpercaya? Tapi di dalam hadis Muhammad yang katanya jujur terpercaya ngajarin bohong dalam 3 hal.
Oke, kita kasih naikkan ada anggota DPRD 02. Namanya lucu, anggota DPRD 02. Ya, silakan anggota DPRD 02. Silakan anggota DPRD. Anggota DPRD. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Hari ini agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Karena memang inilah yang sedang terjadi teman-teman. Dan ini saya pastikan akan menjadi isu panas. Dan ini akan menjadi goreng-gorengannya APII. Apakah APII sanggup berdebat dengan kiamat? Nggak sanggup. Makanya rumah kiamat didatengin. Berdebat nggak sanggup. Mereka itu mempermalukan dirinya. Apakah APII sanggup menang? Bisa dia berdebat dengan saya? Nggak sanggup. Babak belur. Makanya yang mereka lakukan apa? Persekusi. Ya silakan saja APII ke sini. Kan situ loh, Bunda Mila kan tahu itu. Mila itu kan tahu. Tanya aja sama dia. Gimana? Atau saya yang ke rumahnya Mila. Gitu. Tahu kok saya rumah dia, rumah Mila. Kita itu kan berdebat. Ketika kalian bikin kajian-kajian Islam, kan intinya kalian membahas Kristen. Kenapa ketika saya membahas Islam, kalian kok lari kemana-mana? Alamat. Datangi rumahnya. Untuk apa orang saya jadi Amerika kok gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada another Z. Oke, Z. Silakan Z. Z, jangan histeris begitu. Histeris dia. Naik Edis TV. Histeris. Teman-teman biar tahu ya, waktu saya di Indonesia, saya itu beberapa kali didapati oleh orang-orang Kristen. Untung Kristen. Wah, Edis TV. Jadi saya kalau kemana-mana itu selalu menjadi buruan kamera. Bahkan saya nggak suka ada orang yang memvideo-videokan saya. Begitu. Tanpa izin lagi. Video-videokan saya. Kecuali ada izinnya gitu. Bang, izin saya videoin ya, saya upload ya. Oke, silakan kalau seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman. Oke. Kita kasih naik ada Bentar ya. Immanuel Heri SP. Immanuel Heri. Ya, Bang Immanuel Heri SP, silahkan nyalakan kamera, Bang. Ya. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bang? Ya, apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Iya. Silakan, Bang. Ini apa? Kan saya pernah baca ya. Di situ dikatakan bahwa ada ketika apa ya, Muhammad terima wahyu itu dalam kondisi trans. Betul nggak? Dalam kondisi apa? Trans. Maksudnya Trans. gimana? Kayak ya bisa dikatakan kerasukan gitu.
kalau tafsirannya? Ya, karena begini, banyak orang-orang Islam sendiri itu yang mempermasalahkan tafsiran itu. Itu gimana? Karena di dalam terjemahan itu ada yang mengatakan didekap atau dicekik begitu sehingga dia itu sampai kesulitan bernafas ketika di Gua Hira, begitu kan? Nah, kemudian konon menurut ceritanya Jibril berkata bacalah kul. Nah, itulah menurut orang Islam asal muasal terjadinya surat Al-Alaq. Ya, surat yang pertama. Nah, tapi kalau kita membaca hadis-hadis, Muhammad itu pernah berkata begini, wahyu itu datang kepadaku membuat aku itu keringat dingin begitu. Dia itu dikatakan mengalami sebuah manifestasi sehingga tubuhnya bersekujur bermandikan keringat dan dia mendengar suara lonceng. Saya tunjukkan saja ya. Badan Muhammad ketika menerima nabi ya, menerima wahyu. Saya tunjukkan ya. Tubuh nabi ketika menerima wahyu. Nih. Kita bacakan hadis ya. Begini kondisi Muhammad ketika menerima nabi, ketika menerima wahyu. Sebentar, saya bukakan. Nih ya. Ini ingat ya. Websitenya ini dari Muslim ya, dari Khazanah ya. Begini kondisi tubuh Muhammad kala menerima wahyu. Menurut riwayat-riwayat hadis apa dikatakan? Nih. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya, sahabat Harits bin Hisyam pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimana wahyu itu turun. Lalu Rasulullah pun menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ini ingat ya. Ini seperti suara gemerincing lonceng. Ini poin yang harus Anda ingat. Jibril langsung datang dengan menyerupai seorang laki-laki dan menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Bagaimana kondisi Muhammad? Dikatakan oleh Aisyah menjelaskan bahwa dirinya pernah menyaksikan bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu dalam suatu waktu yang sangat dingin. Rasulullah pun sampai mengucurkan keringat ketika menerima wahyu. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Urwah dan seterusnya dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana cahaya wahyu turun kepada engkau? Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti hingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang seperti malaikat dan seterusnya. Tapi, perhatikan. Ya. Suara lonceng itu identik dengan apa? Suara lonceng itu identik dengan Kristen. Teng. Kalau kita ada gereja Katolik di samping, tweng. Tweng. Ternyata menurut orang yang sama Muhammad itu adalah suara setan. Perhatikan. Abu Hurairah dan seterusnya. Bahwa Nabi bersabda, lonceng adalah seluring setan. Jadi Muhammad mendengar wahyu dengan suara lonceng dan Muhammad yang sama mengatakan lonceng itu adalah seruling setan. Nabi SAW mengabarkan bahwa lonceng yang digantung di leher hewan adalah salah satu media yang digunakan oleh setan untuk menyibukkan manusia dan seterusnya. Adapun lonceng pengingat maka telah difatwakan dan seterusnya. Jadi lonceng itu memang dari setan. Jadi suara dari setan itu, lonceng itu adalah setan. Dan itu juga kalau kita baca dari iman kita, Bang ya. Di dalam iman kita bahwa malaikat-malaikat jahat atau roh-roh jahat itu memang dilemparkan ke gua-gua yang gelap. Dan ingat, Muhammad menerima wahyu di gua dan di gua sudah pasti gelap. Bang Idris. Ya. Penulisnya siapa itu Bang Idris?
Nah, itu lagi kalau kita membahas itu nanti memang akan kita dapati bahwa semuanya ini, ya kalau menurut saya hanyalah sebuah cerita fiksi belaka. Itu penulisnya adalah sirah, di dalam buku Sirah Nabawiyah Betul. yang dikarang oleh, konon katanya, ini hanya konon katanya, karena sumbernya itu memang nggak jelas. Saya pernah main-main ke toko buku Iya. Gramedia. Terus Di situ ada saya pendapat menemukan. yang berkata, Saya pernah ke toko buku Gramedia. Di situ dikatakan bahwa buku-buku itu ditulis Sirah Nabawiyah itu disadur oleh Hasan Haikal. Tetapi sumbernya konon kata mereka itu dinukil dari sirah karangan Ibnu Hisham. Tetapi manuskrip ataupun naskah tertua yang ditulis oleh Ibnu Hisham itu tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Makanya Pak Cakra itu seorang ulama asal Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam memang menyimpulkan bahwa cerita tentang Muhammad itu hanyalah fiksi belaka. Begitu. Dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, saya cucikan. Untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Mana ada penyakit hati kok dicuci pakai air pam, itu gimana? Masa kalau ada orang ke dokter, Pak dokter saya sakit hati, tolong dulu dicuci hati saya. Ada sebuah buku yang bagus. Buku itu ditulis oleh Robert Spencer. Judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Nih, saya kasih judul bukunya. Ini buku yang bagus. Ya. Did Muhammad Exist? Ya. Yang ditulis oleh seorang pakar Islam namanya Robert Spencer. Ya, ini bukunya kelihatan. Nih. tapi kalau Apakah Muhammad tuh Muhammad itu fiksi, kenapa kok mereka percaya sekali ya? Bang, jangan salah bang. Banyak orang Islam nggak percaya Muhammad itu tokoh yang seperti itu. Namanya siapa? Contoh ulama yang percaya, yang banyak mengatakan Muhammad fiksi itu adalah Buya Sakur. Buya Sakur itu dia mengungkapkan banyaknya kejanggalan cerita tentang Muhammad. Nah, di dalam buku ini, kesimpulan dari buku ini apa? Kesimpulan dari buku ini adalah sesungguhnya tokoh Muhammad yang dikenal oleh umat muslim itu lebih merupakan tokoh legenda ketimbang tokoh yang sejarah. Tapi buku ini tidak mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif, enggak. Buku ini tetap mengatakan Muhammad itu adalah tokoh yang benar-benar ada, tetapi Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu bukan Muhammad yang aslinya, bukan tokoh Muhammad yang sejarah, tetapi tokoh Muhammad yang legenda, yang sudah ditambah-tambahi cerita-cerita fantasi, dongeng orang-orang tidur. Iya, sudah ditambahi dengan cerita-cerita fantasi. Bang, nggak usah masa lalu. Setiap tokoh besar, saya ini adalah orang yang sangat senang dengan sejarah. Hampir semua tokoh-tokoh besar itu selalu dilebih-lebihkan oleh para penggemarnya. Bung Karno saja, yang kita tahu bahwa itu adalah tokoh sejarah, bapak proklamator, itu dilebih-lebihkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan hal-hal mistik dan fantastis. Dikatakan Bung Karno punya emas, ditulisin, ini gambar emas Bung Karno. Itu cerita-cerita mitos yang dikembangkan belakangan. Jangankan Tuhan Yesus, dikembangkan ceritanya menjadi cerita-cerita legenda di dalam Injil-Injil palsu, Injil-Injil apokrif. Apa itu? Banyak Injil-Injil yang melebih-lebihkan cerita tentang Yesus. Contoh, Yesus mengambil burung-burungan dari tanah liat, kemudian ditiup terus terbang, masuklah ke dalam Quran. Itu kan cerita-cerita fiksi tentang Yesus.
cerita tentang Yesus masuk ke dalam gua. Di gua itu ada naga begitu. Kemudian dihajar naganya oleh Tuhan Yesus pada masa kanak-kanak. Itu ada di dalam Injil The Infancy of Jesus. Injil masa kanak-kanak Jesus. Banyak cerita-cerita dongeng, cerita-cerita fiksi tentang Yesus di abad-abad dulu. Dan bapak-bapak gereja itu sudah mensortir. Makanya kita punya sortir yang mana-mana yang merupakan Yesus yang sejarah dengan Yesus yang fiksi. Makanya ada 3 kriteria ketika itu yang digunakan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Pertama, Injil itu harus bersifat Katolik atau am. Am itu maksudnya umum. Jadi gereja-gereja pakai itu semua. Katolik yang saya maksud di sini bukan Katolik Roma ya, tetapi Katolik itu artinya umum, am dia. Ya, semua gereja itu terima itu. Kemudian dia harus ortodoks dan harus apostolik, berasal dari para rasul. Dan pengajarannya ortodoks dan dia harus am, seperti itu. Itu ada saringannya, nggak asal-asal kita terima. Seperti itu. Oke gitu ya Bang Immanuel ya. Nampaknya dia juga delay teman-teman. Oke, saya turunkan saja ya, delay. Dia tidak mendengar suara kita teman-teman. Ya itulah teman-teman ya. Perdiskusian kita malam hari ini agak sedikit berbeda. Ya, karena nanti kalian akan lihat sendiri apa yang akan heboh ya teman-teman ya. Bagaimana ya seperti biasa channel. Bagaimana saudara-saudaraku ya, kita lihat sendiri bukan ya, dari pihak polemikus ketika ditanya tajam gitu, jawabannya hanya cengar-cengir, bahkan sambil ngerokok gitu tanpa penjelasan yang jelas. Itu tanda ketidakmampuan mereka. Mereka ingin terlihat hebat tetapi justru memperlihatkan kelemahannya. Tugas kita apa? Saudaraku ya, yang pertama ya, kita doakan para apologet Kristen agar selalu diberi hikmat, pewahyuan dan ketajaman dari Roh Kudus, supaya ketika mereka berhadapan dengan polemikus, jawaban mereka tetap mantap dan tajam gitu, dan menguatkan iman banyak orang. Karena debat ini bukan hanya untuk lawan diskusi teman-teman, tapi untuk ratusan bahkan puluhan ribu penonton yang menyaksikan. Kita juga perlu mendoakan para penginjil yang bekerja di lapangan, baik di media sosial maupun jemput bola secara langsung. Karena hari-hari ini, saudara-saudaraku, ladang pelayanan begitu luas. Pertanyaannya ya, hanya satu gitu. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Ya, saya sendiri sangat bersyukur boleh dipanggil Tuhan untuk menjadi penginjil di gereja YouTube ini, di media sosial ya. Ini bukan sekedar tugas dari pendeta teman-teman. Kita harus ngambil bagian. Ataupun ini tugas dari sinode ataupun organisasi, tetapi perintah langsung dari Yesus melalui amanat agung ini. Itulah sebabnya saya bangga melalui melayani ini. Walau kadang dibilang takut dan sebagainya gitu ya. Dulu kita sering mengangkat kesaksian, tapi sekarang nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ya teman-teman, itulah sebabnya kita harus berbangga sekaligus rendah hati melayani Tuhan dalam pekerjaan yang sangat mulia ini. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, mari ambil bagian. Bersaksilah, ceritakan tentang kebaikan Yesus Kristus. Sampaikan Injil keselamatan. Kalau diterima puji Tuhan, kalau ditolak ya udah gitu, tidak apa-apa. Tugas kita selesai karena kita sudah menabur benih kabar baik. Ingat, banyak orang belum berani menerima karena takut
takut dihina, takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan, takut tidak diakui keluarganya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menjamah, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, karena itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua, baik untuk pelayanan di channel gereja YouTube ini maupun pelayanan kami di lapangan ya. Dukung ya pelayanan, mari kita doakan agar semakin banyak orang di Indonesia ini mengalami hujan pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, dan mendapatkan kepastian keselamatan yang kekal. Amin. Ya. Ingat firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus sendiri, ya kan? Dan itu juga pelayanan kami teman-teman yang next minggu depan kita akan ke Balikpapan pelayanan support. Kalau rindu mensupport ya, di bawah ini, rekening di bawah ini itu rekening saya sendiri teman-teman ya, saudara-saudara ya. Ya itu aja pengumuman hari ini. Kiranya video ini menjadi berkat, menguatkan iman kita dan menyalakan semangat untuk terus bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless you all.